30 Januari 2004, Ken dan keluarga, Alice, Melissa, dan Jehan pindah rumah ke desa. Setelah mereka sampai di rumah itu, mereka mulai mengemas barang-barangnya yang menggunakan bantuan oleh agen pindah rumah. Oh ya Ken, itu barang-barang di bawah masih banyak, tolong bantu angkatin ya. Ya kak. Itu kakakmu? Jelas-jelas itu kakakku. Kenapa? Kamu yakin itu kakakmu? Yakin? Agen pindah rumah merasa keheranan dengan anggota keluarga yang menempati rumah tersebut, khususnya saat ia melihat Alice dan Ken. Kami keluar dulu ya. Ya. Itu aneh gak sih kalau itu kakaknya? Ya nggak sih, terlalu tua. Ya kayaknya ada yang gak beres deh dengan keluarga ini. Ini Iya. kita pergi yuk. Yuk. Keesokan harinya, Melissa pergi ke sekitaran rumah tetangga untuk membawa buah tangan sebagai tanda silaturahmi. Pergi belok situ ya. Halo Bu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Melissa, ini anak saya Ken. Kami datang baru di sini. Kalau boleh tahu rumah ibu yang bagian mana Bu? Rumah saya yang putih itu yang tepat seberang rumah ibu. Yang mana ya Bu? Yang di depan situ Bu. Iya Bu. Oh ya udah kalau kayak gitu kami permisi dulu ya Bu. Mari Bu. Mari Bu. Ibu udah tahu nggak sih? Apa Bu? Rumah tetangga kita yang bekas TKP pembunuhan dulu udah ada penghuni baru loh. Serius nah? Mereka gak tahu ya itu bekas TKP pembunuhan? Aku juga kurang tahu sih. Yang tadi itu suaminya? Nggak tahu. Tadi dia bilang anaknya. Itu banget gak sih mukanya? Yaudah gak usah dipikirin. Udah aku lanjut cuci dulu. Aku balik dulu ya. Malam harinya, pada saat makan malam, Rumahnya mungkin kita tambah warna ya nggak sih? Warna coklat nggak sih? Ada yang paling bagus. Suara apa itu? Suara? Mungkin kamu salah dengar kayak. Mungkin itu petir. Ya udah deh. Kalau udah siap makan, kita ke atas ya. setelah makan malam, Ken dan Alice kembali ke kamar. Alice membaca buku dan Ken tiduran. Saat Alice akan tidur, ia berpesan kepada adiknya. Oh ya Ken, kata ayah ruangan yang di depan kamar kita belum boleh dibuka ya, karena masih ada barang penghuni sebelumnya. Oke, Alice. Karena penasaran akan suara tersebut, Ken pun bangun dan menelusuri asal dari suara itu. Ken, kamu mau apa? Aku tadi mendengar suara di ruangan ini. Oh mungkin kamu salah dengar, sudah ayo tidur. Ya udah deh. Alice, aku nggak bisa tidur. Bukan. Kamu merepotkan ya. Ya udah, ayo kita jalan-jalan keluar sambil ngeliat-liat area sekitar sini, kan kita juga baru pindahan. Ya udah deh, Alice. Akhirnya Alice memutuskan untuk mengajak Ken keluar karena mereka tidak bisa tidur. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar rumah sambil berbincang. Oh ya Ken, menurut kamu rumah kita sekarang gimana ya? Aku
Aku ngerasa ada yang aneh aja sih Elis, kayak ya gitu deh, aneh aja gitu. Aneh, aku biasanya sih mungkin perasaan kamu aja kali. Mungkin. Oh ya, aku mau bawa dulu, kamu tunggu di sini ya. Oke Elis. Cukup lama ia menunggu hingga terasa bosan, ia pun memutuskan untuk pulang. Lama banget sih Elis. Ini aku pulang aja deh. Keesokan harinya, Jehan dan Melissa mengajak Ken dan Elise untuk makan. Ken, Alice, ayo makan. Loh, Elis mana? Ken? Ken? Elis mana Ken? Elis belum pulang dari semalam. Belum. Bukannya kemarin sama kamu? Alice, Hah? Elis hilang? Elis hilang? wah, ini kantor polisi. Wah, Ma. Aku mau ikut. Enggak, kamu di rumah ya? Obat kamu mana? Minum. Seminggu berlalu, Ken akhirnya bangun dari tidurnya. Ia pikir ia tertidur sebentar. Ternyata ia telah melewati 7 hari dengan tertidur. Kejadian hilangnya Elise bagi Ken adalah mimpi. Samar-samar saat ia terbangun, Ken mendengar suara ayahnya berbicara dengan dokter. Gimana keadaan anak saya, Dok? Dia nggak apa-apa, namun untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, saran saya jangan terlalu stres dan memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, sudah bangun kamu nak? Sudah 7 hari kamu pingsan, Ken. 7 hari Pak. Iya. Dia siluman lebih cepat yang saya perkirakan. Saran saya rajin minum obat minum. Ini ada tambahan obat dari saya. Bentar ya, Ken. Panggil dokter dulu. Oh, mana Elis? Masuk. Ken, kau lagi apa? Aku lagi ngerjain tugas nih Elis. Aku boleh masuk kan? Boleh. Nih, obatnya jangan lupa diminum ya. Oke Elis, kasih ya. Beneran kamu minum ya, Ken? Iya Elis. Ken? Lima hari kemudian, Ken merasa ada yang aneh pada Elise. Elis, kamu mau kemana? Aku mau pergi keluar sebentar, Ken. Oke. Elis, Ya, kakimu ada apa dengan kakiku? kenapa kaki kananmu yang sakit? Kau bersikap aneh, Ken. Sudahlah, jangan mengada-ngada, aku mau pergi. Pada malam harinya, Ken pun memutuskan untuk menceritakan keanehan yang terjadi pada Elise. Namun, respon yang diberikan ibunya malah biasa saja. Ma, sepertinya ada yang aneh di hari ini. Aneh gimana? Tadi aku lihat Elis kaki kanan yang sakit, padahal kan kaki kirinya yang sakit. Mungkin kau salah lihat, Ken. Apa kau baru sudah habis ya? Sudah habis, Ma. Bapak mau telepon dokter. Kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Baik, Ma. Turunlah hujan. Ken pun menuju ke meja makan. Halo? Samar-samar ia mendengar suara ibunya sedang menelpon. Sebenarnya dia sudah sadar. Akhir-akhir ini dia sering bertingkah aneh. Apa yang harus kita lakukan? Oh, baik-baik. Nanti akan aku hubungi lagi. Bisa kau datang besok?
Ucapan ibunya membuat Ken merasa bahwa ada yang tidak beres pada keluarganya. Mulai dari ruangan yang tidak boleh dibuka, menimbulkan suara, kakaknya, sekarang ibunya. Ia pun teringat bahwa ia pernah tidur selama 7 hari. Namun, mengapa keluarganya tidak membawanya ke rumah sakit dan membiarkannya terbaring di rumah? Ken hendak pergi keluar. Mungkin saja ia akan menemukan kantor polisi untuk melaporkan keluarga. Atau mungkin bukan keluarganya. Setidaknya ia akan merasa aman berada jauh dari rumah ini. Ia menyadari bahwa keanehan yang dialaminya bukan semata-mata tidak sengaja. Ia pasti yakin bahwa sesuatu telah disembunyikan. Loh, Ken, udah malam. Kamu mau kemana? Aku ingin mencari angin, Pak. Kamu emang mau keluar? Cukup lama Ken berlari hingga akhirnya ia sampai di kantor polisi dengan nafas yang terengah-engah. Ada apa, Pak? Bu, saya ingin melaporkan kasus penculikan. Atas nama siapa, Pak? Nama saya Ken. Tidak ada catatan kriminal dan tidak ada laporan penculikan. Apa Bapak mau melapor saja? Saya ingin melaporkan saja. Baik, tahun kelahiran Bapak tahun berapa? Tahun 1984. Berarti umur Bapak 40 tahun sekarang, benar? Maaf, umurku baru 20 tahun. Hah? 20 tahun? Pak, sekarang 2024, Pak. Gimana umur Bapak? 40 tahun. Nih, yang umurnya 20 tahun, Cie. Bapak ngira tahun berapa sih? Dan jelas-jelas orang sibuk. Ken terkejut kemudian tidak menghiraukan perkataan polisi. Ia mencari kaca di sekitarnya untuk melihat diri. Melihat diri yang tidak terlihat sesuai dengan umurnya. Ia terlihat seperti umur 40 tahun. Pemirsa, dalam berita malam ini, dengan berat hati kami melaporkan sebuah tragedi di sebuah rumah, di mana 3 nyawa tak bersalah telah direnggut. Pasangan suami istri berinisial M dan J, serta putri mereka berinisial E, menjadi korban dalam kasus pembunuhan di rumah mereka sendiri. Sementara, 1 anggota keluarga lainnya masih berjuang dalam keadaan koma. Tim penyelidikan sedang berusaha keras untuk mengungkap kebenaran dari kejadian ini. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Sekian berita malam ini. Abdul Karim Rabani sebagai Ken. Alinsky Ediska sebagai Alice. Sofiatul Maisura sebagai Melissa, ibu Ken. Muhammad Iqbal Al-Faridzi sebagai Jehan, ayah dari Ken. Dinda Revelia Putri sebagai agen pindah rumah. Wahyu Raja Mukti sebagai agen pindah rumah. Putri Mahira sebagai tetangga 1. Rana Marshilia sebagai tetangga 2. Nadiatul Khaira Putri sebagai tetangga 3. Cahaya Felisa Putri sebagai dokter. Naya Tri Octavia sebagai polisi. Alia Rifaila Haryadi sebagai polisi. Aziza sebagai pembawa berita. Dan saya, Gaida Nazaya, sebagai narator. Kami pemeran teater terlupakan. Pamit undur diri.